Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah atau pelajaran keimanan. Pelajaran ini merupakan pelajaran inti karena inti manusia itu pada imannya yang menjadi penentu nilai seseorang, derajat seseorang, bahagia dan sengsaranya manusia, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, itu tergantung dari imannya. Maka tidak ada pelajaran yang terpenting di dunia ini selain pelajaran keimanan. Terutama beriman kepada Allah Azza wa Jalla dari 6 rukun iman. Kita masih berada di kitab di muqaddimah atau pengantar dari kitab Salasatul Usul, 3 dasar utama. Yang lalu diterangkan tentang bagaimana proses kematiannya orang yang su'ul khotimah. Orang yang matinya su'ul khotimah itu bagaimana? Dan yang lalu sudah sampai kepada penjelasan dari Rasulullah SAW. Kata beliau, fadu'atu ruhuhu. Kemudian ruhnya dikembalikan di jasadihi, di badannya, di alam kubur. Qala Rasulullah SAW mengatakan, fa'innahu, maka orang yang dikubur, la yasma'a khawqani'a li ashabihi, dia bisa mendengar hentakan kaki keluarganya Ida wallau anhu, ketika keluarganya pulang dari kuburan. Jadi selesai penguburan, keluarganya balik, maka orang yang mati di kuburan itu sudah mendengar. Artinya sudah hidup lagi. Tapi namanya hidup barzakhi. Wa ya'tihi malakan, maka datanglah 2 malaikat menghampiri orang yang mati tadi. Syadidal intihar, yang 2 malaikat itu sangat keras, sangat keras bentakannya. Fayantahiranihi, maka 2 malaikat itu membentaknya. Wayajlisanihi, dan mendudukkan. Jadi orang yang mati tadi didudukkan. Fayakulani lahu, maka kedua malaikat itu mengatakan kepada orang yang matinya su'ul khotimah itu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ini sama dengan pertanyaan orang yang matinya husnul khotimah. Fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, ha la adri. Ha ini ya bahasa kita ya. Ha gitu. La adri, aku tidak tahu. Ini efek jelek, akibat jelek.
orang yang di dunia meremehkan dari pelajaran akidah. Ketika ditanya man rabbuka, dia bilang nggak tahu. Maka nanti akan dipelajari tentang Rob di akidah ini. Supaya kita mengenal Rob dan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir ini. Karena pertanyaan mungkar nakir merupakan ujian terakhirnya setiap orang mukmin. Kalau bisa menjawab, pasti dia sukses ke belakangnya. Fayakulani lahu, maka dua malaikat tadi bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu haha la adri, dia bilang saya enggak tahu. Dan ini sangat aneh ya. Di dunia KTP-nya ya Islam. Juga semua tahu bahwa dia Islam. Dirinya yang ngaku Islam. Tapi kenapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir? Karena dia tidak mendapat pertolongan dari Allah. Karena dia orangnya matinya su'ul khotimah. Kenapa dia tidak tahu? Karena kurang mendalami. Terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai dia tidak mengerti tentang agamanya. Fayakulan, maka malaikat tadi, dua malaikat bertanya lagi, fama taqulu fi hadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum. Apa yang kamu katakan tentang orang ini yang diutus atas kalian? Fala yahtadi li ismihi, maka orang mati tadi tidak bisa menyebutkan namanya. Fayuqalu, maka malaikat tadi mengatakan Muhammadun. Malah diajari ketika di alam barzah. Dan ini tidak bermanfaat karena dia tadi sudah mengatakan tidak tahu. Fayaqulu haha la adri sami'tun nasa yaquluna dzak. Aku tidak tahu, dulu memang aku pernah mendengar manusia mengatakan seperti itu. Karena dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupannya. Artinya pelajaran sirah dia kurang. Qala fayuqalu la daraita. Tiga soal sudah disampaikan, dia mengatakan la, tidak tahu. Maka malaikat mengatakan la daraita, kamu dulu di dunia jarang ngaji ya, jarang taklim, kemana saja. Wala talauta, engkau juga tidak pernah baca Quran, tidak belajar tafsirnya. Bagaimana bisa mengimani, bagaimana bisa melaksanakan. Fayunadi munadin minas sama an kadaba. Karena dia tidak bisa menjawab, maka diseru oleh penyeru dari langit. An kadaba, dia ini pendusta. Ngaku Islam, nggak ngerti Islam. Nah, tidak ngerti Robnya, tidak ngerti bagaimana Rasulullah. Maka diseru fafrisu lahu minan nar. Balasannya apa? Orang yang malas di dunia, yang sembrono di dunia, kata Rasulullah SAW, berilah dia hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan dia pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, sehingga dia merasakan panasnya api neraka, wa samumiha, dan racun neraka. Wa yudayyiku alaihi qabrahu, dan disempitkan kuburnya, hatta tahtalifa fihi adla'uhu, sampai hancur
tulang-tulangnya, remuk tulang-tulangnya. Ini semua namanya azab kubur atau siksa kubur yang Rasulullah mengajarkan untuk kita berdoa, minta kepada Allah dilindungi dari azab kubur. Siapa orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir atau tidak lulus menghadapi ujian terakhir? Wa yatihi fi riwayatin yumassilu lahu. Kemudian datang rajulun, datang ke kuburnya itu seseorang qabihul wajhi yang wajahnya jelek, qabihul siyab pakaiannya sangat jelek, muntanurrih artinya baunya sangat busuk. Fayaqulu orang tadi mengatakan absyir, bergembiralah billadzi yasu'uka, yang telah menjelekkan kamu. Jadi orang tadi mencela orang yang baru mati tadi, yang tidak bisa menjawab tadi. Hadza yaumuka, ini adalah harimu, alladzi kunta tu'adu, yang telah dijanjikan padamu. Ini pasti kita alami seperti ini. Azab kubur pasti kita alami kalau kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dari itu kita jangan malas, harus yakin, semangat beribadah, banyak bertobat. Nah, supaya kita terhindar dari azab kubur yang seperti ini. Fayaqulu, maka orang tadi, orang yang mati menjawab, wa anta fabasyarakallahu bisyarr. Dan siapa engkau ini? Man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhul yaji'u bisyarr, wajahmu kok sangat jelek. Fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, ana amalukal khabisa. Ana amalukal khabisu, saya ini amalanmu yang jelek di dunia. Jadi setiap perbuatan manusia di dunia ini akan dijadikan teman di alam kubur. Kalau amalannya bagus, perbuatannya bagus, jadi orang yang baik, yang ganteng, tampan, pakainya bagus, baunya harum. Tapi kalau perbuatannya jelek, Allah akan menjadikan di alam kubur menjadi teman. Itu orang yang jelek tadi, wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk. Dia bilang, ana amalukal khabithu, saya amalanmu yang jelek. Fawallahi, demi Allah, kata orang tadi, ma alimtu, aku tidak mengenal engkau, illa kunta bati'an an ta'atillah. Kecuali kamu di dunia dulu itu bati'an itu lemot, malas, enggan, harus diobyak-obyak, dimarahi dulu. Anta'atillah, baru engkau mentaati Allah. Mau sholat saja harus diingatkan, sudah gede, sudah besar. Nah, sari'an ila ma'siyatillah, engkau dulu di dunia ini gampang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka ini akibatnya, balasannya ya seperti ini. Fajazakallahu syarron. Maka Allah balas dengan balasan yang jelek. Berarti hadis ini mendorong kita untuk apa? Jangan lemot, jangan malas, jangan harus disuruh. Nah, harus bangkit dari hatinya sendiri, dari jiwanya, berupaya menyelamatkan diri dari azab kubur. Summa yuqayyidu lahu, kemudian didatangkan padanya a'ma. Didatangkan padanya a'ma, malaikat penyiksa ini, yang buta. Asom tuli abkamu bisu. Buta, enggak lihat, tuli enggak dengar, abkama enggak bisa ngomong. Biyadihi mirzabatun, dia memegang cambuk atau pentung bahasa kita. Kalau cambuk itu apa? Pecut. Wah, ini lebih parah, lebih besar.
Kenapa kata Rasul, lau duriba biha jabalun, kalau dipukulkan ke gunung kana turoba, maka gunungnya jadi debu. Saking apanya? Kerasnya pukulan malaikat tadi. Yang mau dipukul bukan gunung ini. Orang yang nambeng gitu loh, orang yang pengko katanya. Orang pemalas di dunia, sembrono, orang bodoh, orang lemah. Karena orang pandai kata Rasul, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, orang pandai kata Nabi, orang yang mampu menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya. Yang dia pikir, bagaimana saya selamat menghadapi ujian terakhir ini. Itu yang dia pikir. Wastida dan lahu, dan dia mempersiapkan diri. Tadi tidak malas ibadah. Nah, semangat beribadah. Maka Allah balas. Fayadribuhu darbatan, maka dipukullah orang tadi dengan satu pukulan. Hatta yasiru biha turaba, maka orangnya jadi debu. Nah, summa yu'iduhullahu, kemudian Allah kembalikan kama kana, menjadi orang lagi, dikembalikan lagi setelah hancur jadi debu. Fayadribuhu darbatan ukhra, maka dipukul lagi. Begitu seterusnya. Kalau sampai mati kafir, na'udzubillah, ya begitu sampai hari kiamat, masuk ke siksa yang lebih besar lagi di padang mahsyar, masuk ke neraka, kekal di neraka. Tapi kalau orang mukmin, orang beriman, muslim, dia dipukulnya, disiksanya sebatas atau tergantung dosa yang dilakukan di dunia. Fayasihu, maka orang tadi dipukul lagi, dia menjerit. Sihatan, dengan jeritan yang keras. Yasma'uhu kullu syai'in, bisa didengar oleh segala sesuatu. Illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar. Kenapa tidak diperdengarkan pada jin dan manusia? Karena kalau mendengar, manusia pingsan, jin juga pingsan. Mendengar jeritanya orang yang disiksa di alam kubur. Kalau pingsan, dia tidak bisa ngubur saudaranya. Tidak bisa mengubur saudaranya. Kata Rasul SAW, laula alla tadafanu, sekiranya kalian tidak saling mengubur, lada'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian azab kubur. Nah, itu hikmah dan maksud kenapa oleh Allah tidak diperdengarkan, supaya kalian bisa mengubur saudaranya. Maka ini rahmah dari Allah, perhatian dari Allah akan besarnya siksa kubur, ngerinya siksa kubur. Karena kalau tidak yakin seperti ini, apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, orangnya sembrono, meremehkan. Tsumma yuftahu lahu babun minan nar, kemudian dibukakan baginya pintu neraka, wa yamhadu min farshinar, dan dihamparkan hamparan di neraka. Fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, orang yang mati, Rabbi la taqumus sa'ah, ya Allah jangan engkau tegakkan kiamat. Dia minta kepada Allah agar tidak terjadi kiamat. Kenapa? Takut dia. Tapi kalau orang beriman tidak masalah. Bahkan di dunia ini kepingin kalau menghadapi kematian itu tidak masalah baginya. Terutama orang yang sudah muncul di hatinya rasa cinta kepada Allah.
Malah orang yang cinta kepada Allah muncul rasa rindunya kepada Allah, kemudian ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, saya lihat dulu. Ini ada hadis sahih di Syarah Arba'in juga ada. Ini ngilang ini apa gimana? Di sini ada hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah ini sahabat Nabi ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah." Barang siapa yang ingin bertemu Allah. Ini buah kecintaan, malah ingin ketemu seperti Nabi Musa ya. Ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, tapi barang siapa yang tidak senang bertemu Allah, maka Allah pun tidak senang dengannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna lanakrahul mauta. Sesungguhnya setiap kita itu tidak menyukai kematian. Qala, maka Nabi menjelaskan, laisadak, tidak seperti itu. Walakinnal mu'min, hanya saja orang mukmin, orang beriman itu, idza hadarahul maut, kalau didatangi kematian, ini orang matinya husnul khotimah ya, busyira biridwanillah wa karamatihi, diberi kabar oleh malaikat dengan keridhaan Allah, wa karamatihi, dan karomah dari Allah. Hadis Ubadah bin Samit yang kita baca hadisnya tadi hampir sama dengan ini ya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, sehingga dia tidak ada yang lebih dia cintai dari apa yang ada di depannya. Apa di depannya? Tadi keridhaan Allah dan karomahnya. Fahabba liqa Allah, maka dia milih ketemu Allah Azza wa Jal. Saking senangnya, cintanya
bertemu dengan Allah, wa habballahu liqa'ahu, maka Allah juga senang bertemu dengannya. Wa innal kafiru, adapun orang kafir, atau di hadis Barra bin Azib ini orang fajir ya, orang yang matinya su'ul khotimah. Idza khudira, kalau mau mati, busyira bi adzabillah, dia ditakut-takuti oleh malaikat dengan azab Allah, wa uqubatihi, dan siksa Allah. Falaisa syai'un akrahu ilaihi, sehingga tidak ada sesuatu yang paling dia benci, dia takutkan, mimma amamahu, dari apa yang ada di depannya, ditunggu oleh azab Allah. Kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ahu, rawahu Bukhari. Nah, di hadis ini hampir sama dengan di atas. Kalau orang mukmin mati malah kepingin dia, ya, cinta, karena ketika kematiannya dia melihat, diberi kabar gembira oleh malaikat akan ridho Allah dan karomah dari Allah, sehingga dia pinginnya mati, walaupun secara tabiat dia nggak suka, senang, itu tabiatnya, jibilahnya. Tapi menurut kalau orangnya mukmin itu tidak masalah. Sama dengan ketika kita minum obat misalnya, itu kan pahit. Tapi ada di sana, di balik obat yang pahit tadi, harapan senang. Jadi pada obat ini terkandung dua sifat, dibenci dan disenangi. Dibenci kenapa? Karena pahit. Atau kalau orang kena gula tinggi itu harus diamputasi, ya. Harus diamputasi, kalau enggak ya seluruh badannya hancur. Maka diamputasinya enggak disukai dan disukai. Tidak disukai kenapa? Kakinya hilang. Dia senang kenapa? Karena sembuh. Qala al-Qari, saya baca hadisnya, penjelasannya dari ulama. Idza hudiral maut, kalau kata beliau ketika menjelang kematiannya. Mana hadis, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, annal karahata al-mu'tabarah hiya allati takunu indan naza' fi halatin la tuqbalu taubatuhu wala ghairuha. Kata beliau, kata Imam Nawawi, maka suatu yang dibenci oleh manusia itu ketika naza', ketika mau menghadapi kematian. Ketika mau mati, manusia itu sangat takut menghadapi kematiannya. Maka ketika itu didatangi oleh malaikat, menghibur, ya. Dihibur orang yang mau mati. Kalau orang itu baik-baik, maka kita harus jadi orang yang baik-baik. Karena apa? Sekalipun kematian itu sangat menakutkan, mengerikan, itu enggak masalah, malah diberi kabar dengan yang lebih baik. Apa tadi? Keridhaan Allah, karomah dari Allah. Wa ma u'idda lahu, nah, dan apa yang Allah janjikan baginya. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, wa dzalika, hal itu, annal mu'mina, bahwa orang beriman, orang mukmin, ini pentingnya iman, ya, orang mukmin. Pentingnya apa? Iman. Iman itu nomor satu. Tidak ada amalan yang terbaik daripada meningkatkan iman. Menjadi penyebab hidup orang itu bahagia, tenang. Yu'minu bima a'addallahu lil mu'minin. Hal itu karena orang beriman itu, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, meyakini
apa yang Allah janjikan bagi orang mukmin fil jannati, yaitu apa yang Allah janjikan di surga, minat thawabil jazil, berupa pahala yang besar, pahala yang banyak, wal ata'il amim, pemberian-pemberian yang merata, al wasi, yang sangat luas, wa yuhibbu dzalika wa tarakhasu alaihi dunya wa la yahtamu biha, sehingga dengan diperlihatkan atau diberi kabar gembira surga balasannya, pemberian yang luas yang merata, dia senang, jiwanya senang, hatinya senang, sehingga dia merasa dunia ini rendah, dunia itu hina, sehingga dia tidak ingin lama-lama di dunia. Ya, artinya kalau orang senang di dunia, ingin lama di dunia, itu sebenarnya keimanannya rendah, keimanannya kurang. Tapi kalau orang mukmin seperti ini, li'annahu sawfa yantaqilu ila khairin minha, karena dia meyakini akan sebentar lagi akan pindah dari alam yang penuh kesumpekan, alam yang penuh masalah, alam yang penuh kecapean, kesusahan, harus sholat, harus ngaji, harus kerja, dan seterusnya, capek-capek, payah-payah. Dia akan berpindah dari alam kecapean, alam kesusahan, alam bertanam, bercocok, ila khairin minha, ke negeri yang lebih baik. Nah, fahina idzin, maka ketika itu yuhibbu liqa Allah, dia senang kalau berjumpa dengan Allah. Wala siyama indal maut, lebih-lebih ketika dia hendak mati, ketika kematiannya, ketika sekarat, ketika naza. Nah, idza busyira birridwan warahmah, yaitu ketika malaikat turun memberi kabar gembira ridho Allah, warahmah, fa innahu yuhibbu liqa Allah azza wajal, maka di hatinya cinta untuk segera bertemu dengan Allah. Nah, wa yatasawwaqu ilaihi, wa yatasawwaq itu artinya orang malaikat itu dibuat orang ini rindu. Rindu itu sudah artinya lebih tinggi dari yuhibbu. Kalau yuhibbu itu cinta, kalau rindu itu lari, hatinya lari. Nah, ilaihi kepada Allah, fa yuhibbu liqa'ahu, sehingga dia senang bertemu dengan Allah. Di mana ini? Alam barzah. Ini proses kematiannya orang yang hati-hati di dunia, yakin di dunia. Kalau nggak yakin, nggak iman, ya sembrono tadi. Amal kafir wal iyadu billah, adapun orang kafir, naudzubillah, atau fajir tadi. Fa innahu idza busyira bi adzabillah wa suktihi, ketika dia mau mati dikabari tentang azab Allah dan kemurkaan Allah. Karahallahu fakaraha, kariha liqa Allah, maka dia tidak ingin ketemu Allah, maka Allah pun tidak ingin bertemu dengannya. Nah, kita tunggu azan sebentar.
Kita lanjutkan. Tadi setelah Rasul mengatakan orang mukmin itu senang ketika berjumpa dengan Allah, dan orang kafir atau orang fajir, orang durhaka tidak senang bertemu dengan Allah. Kemudian kata Aisyah, setiap kita ini nggak suka mati ya Rasul. Maka Rasul mengatakan laisa dzak atau laisa dzalika. Tidak seperti itu Aisyah. Yakni yang dimaksud tidak seperti itu, laisat karahatal maut kama tadunnina ya Aisyah. Kebencian kepada kematian tidak seperti yang kamu yakini. Terus bagaimana? Kata beliau, balil mu'minun, orang-orang yang beriman, yakrahunal mauta fi halatis sihhati. Orang beriman itu memang membenci atau mereka itu takut mati ketika dalam keadaan sehat. Wa fil maradi, dan ketika sakit. Ketika sakit, ketika sehat dia takut mati. Qabla huduri malakil mauti bihim, sebelum kehadiran malakul maut, itu yang mereka takutkan. Wa karahiyatihim al mauta, kenapa dia takut? Li khaufi siddatil maut, karena dia sangat takut kepada sakitnya kematian, ngerinya kematian, itu yang ditakuti. Walaysa likarahati intiqalihim minad dunya ilal akhirah, yang ditakuti bukan ini, bukan berpindahnya dari dunia ke akhirat, itu bukan itu yang ditakuti orang mukmin. Apa yang ditakuti? Kerasnya sakaratul maut itu ya, atau ngerinya proses kematian, atau ditariknya roh. Bal idza ra'al mu'min, akan orang mukmin kalau melihat malakul maut, orang mukmin ketika melihat malakul maut, busyiral mu'minu fi dalikal waqti, malakul maut malah ngasih kabar gembira, tenang gitu ya, dikasih dengan apa tadi? Keridhaan Allah. Bima lahu indallah. Nah, diberi kabar gembira dengan apa yang ada di sisi Allah, yang Allah janjikan. Minal manzilati wal karamah, dari apa tadi? Kemuliaan dari Allah, keridhaan dari Allah. Fayazulu hadhihi hina idzin khaufuhu, atas pemberitaan atau kabar gembira dari malakul maut ini hilang rasa takutnya. Wa yastadu khirsuhu bisur'ati qabdi ruhihi, bahkan dia sangat ingin segera kalau ruhnya segera dikeluarkan. Biasanya orangnya senyum ya, sampai senyum. Liyasila ila ma lahu indallah minal karama. Kenapa dia malah ingin segera keluar ruhnya dari badannya? Liyasila ila ma lahu indallah, supaya segera sampai, liyasila artinya supaya segera sampai ila ma lahu indallah, kepada apa yang Allah janjikan, minal karamati, dari kemuliaan. Tadi ketenangan, kebahagiaan, udah nggak usah ngaji lagi, Faris, nggak usah sholat lagi, tinggal menikmati apa yang Allah janjikan. Jadi kita ibadah, kita semangat sholat, semangat berbuat kebaikan untuk mencapai kemuliaan di alam barzah. Kalau alam barzah sudah bisa diperoleh kemuliaannya, maka ke belakang sudah tidak ada masalah. Berdiri di mahsyar itu 50.000 tahun. Belum ke neraka. Neraka lebih ngeri lagi dari sekedar alam mahsyar. Karena jatuhnya saja 70 tahun. Itu kan artinya neraka itu sangat dalam, sangat jauh dari bumi. Tapi itu pun panasnya mencapai bumi. Kata Rasulullah SAW,
ketika terik matahari itu, ketika sangat panas di siang hari itu, kata Rasul, hadza min faihi jahannam, ini adalah uapnya jahannam. Uapnya tok itu manusia sudah kepanasan di muka bumi ini. Wa amal kafiru fahaluhu biaksi hadza, orang kafir kondisinya ketika mati lawan daripada orang yang mukmin. Sampai sini paham ya? Bahwa orang mukmin itu, ya setiap orang mukmin tabiatnya takut pada kematian. Tapi yang ditakuti apa? Ngerinya proses kematian. Tapi setelah diberi kabar gembira oleh malakul maut, kabar gembiranya apa tadi? Kemuliaan dari Allah, ridwan Allah, keridhaan Allah. Maka orang ini ingin segera mati, ingin segera berpindah dari alam dunia, alam yang penuh kecapean, alam yang penuh masalah, pindah ke alam kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, orang mukmin, sehingga di dunia ini masuk surga. Karena majelis ilmu itu kata Rasul SAW, kata Rasul, Raudatul Jannah, majelis ilmu itu kata Rasul, Raudatul Jannah. Apa raudah? Taman-taman surga. Itu di surga sudah taman surga. Yang tidak masuk taman surga dunia tidak bisa masuk surga akhirat. Naudzubillah. Maka kita harus bina diri kita, nasihati diri kita untuk senang, gembira, semangat di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.